Kemudian untuk AMI Broker itu, kalau misalkan Bapak Ibu berminat untuk install, yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah membuka website www.amibroker.com. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat yang di bagian atas ini ada link download atau ada tombol hijau ini download free trial. Karena memang untuk license-nya Xiaomi Broker sendiri ada dua macam, yang gratisan itu yang trial, kalau untuk yang berbayar itu yang license itu yang berbayar ya. Kalau untuk license-nya sendiri dia harganya masih 299 US. Untuk yang standar, yang profesional 359. Setelah misalkan beli license ya, misalkan setelah beli license itu nanti akan dikirimin email yang isinya itu aplikasi untuk license-nya. Jadi nanti tinggal download, install, kemudian install license yang ada yang dikirim lewat email. Ceritanya installnya cuma next 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 aja ya, nggak apa-apa, itu nggak terlalu rumit. Setelah install nanti Bapak Ibu akan dibawa ke satu jendela setelah dibuka ya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ini tentu saja ini udah ada installnya saya. Tapi untuk kalau misalkan awal mungkin chartnya masih chart standar. Terus juga maksudnya bawaan Xiaomi brokernya, dan dia masih harus diisi dengan data Bank Indonesia. Untungnya JUC itu punya plugin data feed real time yang support untuk AMI broker. Jadi karena dia real time, jadi ketika marketnya jalan, nanti harganya itu juga akan bergerak naik turun ya. Nah, bagaimana cara untuk menginstal plugin-nya? Ketika Bapak Ibu memasang atau menginstal Join, biasanya itu kita akan dipasang di C Join. Di folder Join di drive C, nanti kita akan melihat folder bin. Ini kita double klik, kemudian scroll ke bawah, ada dua macam versi. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai AMI Broker yang 64, boleh pasang yang plugin yang 64 bit. Tapi kalau yang 32 bit ya nggak apa-apa. Pilih salah satu pluginnya, misalkan di sini saya pakai yang 32, misalkan saya pakai yang TB32 Intra ya. Ini di copy aja, masuk ke C program files 86. Ini kalau misalkan Bapak Ibu installnya yang 32 bit ya, masuknya ke program files x86, kemudian folder AMI Broker, masuk ke folder plugins, nanti tinggal paste di sini. Ini kebetulan saya sudah pasang. Terus kemudian copy si plugin ini ya, ini AMI Brokernya harus dalam kondisi mati. Kemudian setelah di copy, AMI Brokernya dijalankan. Sekarang kita bikin database ini. Pertama yang kita lakukan adalah file new database. Sebenarnya kalau file new itu jalannya macam-macam ya. Ada yang lewat tombol plus ini juga bisa, kalau tombol file ini juga bisa. Tapi kalau database kayaknya file new database. Kemudian muncul jendela database setting. Pertama kita kasih nama dulu foldernya. Ini database folder. Kita mau simpen di mana? Simpennya itu biasanya itu ada di folder database di dalam Xiaomi Broker. C program files AMI Broker database. Nah, semua folder database-nya itu akan dibuatkan satu folder khusus namanya database. Kasih nama misalkan Zoom 25 Feb. Kalau misalkan sudah dikasih nama, klik tombol create. Sekarang ini ada load this database at startup. Artinya kalau misalkan ini dicentang, setiap AMI brokernya dibuka, nanti otomatis akan terbuka database yang kita buat barusan ini. Klik tombol create, kalau misalkan error, kemungkinan foldernya itu sudah ada, jadi sebaiknya bikin nama baru. Jadi create, nanti bagian data source-nya ini aktif. Kalau misalkan tadi Bapak Ibu copy paste-nya udah benar, pasti nanti di bagian data source ini akan tertulis JUC2 Intra 32 gitu. Kalau tadi kan saya kebetulan copy paste-nya yang Intra. Tapi kalau Bapak Ibu copy paste yang EOD nanti akan tertampil yang EOD. Bisa dipilih JUC Intra, kemudian di sini local data storage-nya dibikin enable. Artinya nanti setelah datanya itu di-download dari plugin, datanya nanti akan disimpan di local storage di hard disk-nya Bapak Ibu. Jadi ketika offline tetap bisa lihat grafik gitu. Tapi kalau misalkan mau update ya harus dibikin online dulu ya. Untuk online-nya itu Bapak Ibu juga harus sambil online si aplikasi Join. Pilih plugin, kemudian pilih enable, number of bar, jumlah candle atau jumlah bar yang akan di-download per sahamnya, per emitennya. Ini number of bar-nya maksimal bisa diisi 1 juta. Tapi sebenarnya nggak harus diisi 1 juta juga. Kemudian klik tombol intraday setting,
Di sini bagian filtering kasih aja show 24 hour trading, no filtering nggak usah, nggak apa-apa. Jadi biasanya untuk startnya biasanya saya kasih jam 8.00, kemudian untuk end-nya saya biasanya pasang sampai 17. Terus yang lain ini boleh dibiarkan saja, first day of week-nya saya ganti ke Monday. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih Sunday, ada yang masih hari Minggu gitu kan, saya bikin first day of week-nya jadi hari Senin saja. Kemudian ada yang perlu disetting, ini AUX 1, 2 aggregation mode ini bikin ke sum. Karena di data feed-nya JUC itu AUX 1 isinya frekuensi, AUX 2 isinya value. Habis itu klik OK, kemudian klik configure. Configure ini nanti bagian servernya itu udah otomatis terisi. Server sama portnya kalau nggak salah. Tapi kalau seandainya belum terisi, isi saja nih alamatnya seperti ini, 103.230.188.151, kemudian portnya 8800. Untuk user ID, Bapak Ibu bisa tuliskan user ID masing-masing yang digunakan untuk login ke aplikasi Join. Kemudian ketik passwordnya, kemudian klik retrieve dulu. Kalau misalkan dia ada tambahan tulisan kayak gini, 990 stok dan 42 indeks retrieve itu, berarti berhasil nyambung. Kalau misalkan tidak berhasil nyambung, ini pasti nggak keluar tulisannya, nanti error gitu. Jadi klik aja retrieve, oke, kemudian oke lagi. Kemudian oke lagi, retrieve itu adalah meminta atau manggil nama-nama saham. Kemudian di sebelah kanan bawah, ini status pluginnya itu jadi stop warna merah. Ini untuk jalanin, kita tinggal klik kanan terus connect.